Nafas emosi menderu dalam dadanya, menyaksikan kekejaman sang penjajah menindas pribumi yang tak berdaya. Pikirannya berkecamuk, ingin melawan, namun terbatas. Kalau kita melihat ini Hadratus Syekh juga sama gitu. Jadi beliau mengeluarkan resolusi jihad betapa membela negara. Kalau jika ada kan gini, allazi yufsiduddin wa dunya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang merusak kehidupan beragama, kehidupan dunia gitu ya. Ini la syai'a aujabu ba'dal iman min daf'ihi. Jadi nggak ada lagi yang wajib selain setelah iman itu melawan. Jadi benar-benar Ibnu Taimiyah itu memberikan satu spirit bahwa orang Islam itu tidak bisa dijajah gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat orang dirampok gitu, ketika kita mempertahankan harta, mati karenanya, itu masuk ke dalam syahid gitu ya. Nah, di sini juga resolusi jihad itu kemudian dipahami ketika kita membela negara, kita mencintai negara, ada orang yang merusak kehidupan beragama, merusak negara, kita wajib untuk membelanya, mati pun menjadi apa? Menjadi syahid karenanya. Nah, di sini yang kemudian membuat kita terkagum-kagum ya, seorang ulama dengan wawasan yang luas dan tetap kemudian mempunyai satu alasan dalil yang kuat ya, yang berlandaskan kepada agama. Ada dua ayat ya yang dikutip langsung oleh Kiai Hasyim Asy'ari ketika membuat ADART-NU ya. Jadi di preambulnya itu dikutip dua ayat dan sebetulnya ada, tapi yang ada yang lainnya, tapi yang penting ini yang pertama, ini dua ayat. Pertama Al-Ahzab ayat 45-46 yang di situ tentang peran Nabi ya. Ya ayuhan Nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idni wa sirajan muniran. Ada 5 peran Nabi. Nah, dari ayat yang dikutip di ADART-NU ini, Syekh Hasyim ingin mengajarkan kepada semua yang akan terlibat di dalam NU bahwa peran semua orang yang ada di NU itu 5, yaitu peran profetik, kenabian. Nah, inilah gagasan pertama mengenai strategi dan metode dakwah yang digagas oleh Syekh Hasyim Asy'ari atau Kiai Hasyim Asy'ari ini. Lagi-lagi kalau berbicara konsep jihad yang diwariskan oleh sesosok ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, kita akan banyak menemukan tentang persatuan dan kesatuan umat ya. Misalkan di dalam kitab tentang bahwa Sahab itu, seorang jurnalis itu pernah mengupas salah satu karya dari Hasyim Asy'ari tentang awalu wad'i Lubnah. Awalu wad'i Lubnah ini bahwa peletak pertama tentang dasar Istiqlal Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ sangat terasa sekali bagaimana ada nilai-nilai yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tentang ke arah merebut kemerdekaan dalam konteks jihad, karena pada saat itu sedang dijajah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersadar memiliki senjata yang jauh melampaui para kolonialis. Syekh Hasyim ini kekuatan utamanya adalah di hadis ya. Dan ketika dia belajar dari Kiai Khalil, kemudian di Mekah di Hijaz itu ya, itu dia fokus ke hadis ya. Maka Sahih Bukhari, Sahih Muslim dia kuasai. Nah, sehingga pesantrennya juga, pesantren Tebu Ireng itu terkenal sebagai pesantren hadis ya, gitu. Nah, jadi beliau ini memanfaatkan hadis ini ya untuk berdialog dengan Al-Quran dan kemudian diartikulasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu yang hari ini sangat dipegang erat oleh murid-muridnya
di khususnya internal Nahdlatul Ulama itu ya, bahwa agama dan nasionalisme itu bukan dua kutub yang berseberangan gitu. Jadi nasionalisme adalah bagian dari agama dan itu tentunya harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya gitu. Itu bibit-bibit cinta tanah air itulah yang kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari rasakan bagaimana Islam sangat mengajarkan tentang arti hurriyah atau istiqlal tadi. Ya, hurriyah. Maka jihad dalam konteks pada saat itu kalau melawan penjajah, kalau lebih konteks kekiniannya, mungkin penjajah secara fisiknya sudah tidak ada, tetapi jihad kepada kembali pemikiran, hawa nafsu, dan juga tantangan-tantangan yang lain yang dihadapi oleh umat Islam dalam konteks kekinian. Eskalasi gerakan masif dari penjajah harus dihentikan. Pribumi tak boleh tinggal diam. Sosoknya sebagai bapak ulama negeri ini, keputusannya adalah kekuatan bagi para pejuang Indonesia. Di sudut malam ia merenung, berpikir, menimbang dengan ilmu yang ia kuasai untuk melawan penindasan. Sebuah resolusi gerakan melawan penjajah terlahir dari segala pemikiran, metode keilmuan, perenungan, dan penghayatan dari nilai-nilai Islam kebangsaan. Indonesia yang baru saja terbebas dari belenggu Jepang, kini harus terantai oleh besi penjajah. Sang proklamator Bung Karno menghadap Maha Guru, hingga fatwa resolusi jihad tercetus. Jadi resolusi jihad itu adalah fatwa bahwa semua orang harus terpanggil, harus bertanggung jawab untuk membela bangsa, melawan penjajah, itu membela melawan Belanda yang mau comeback ya waktu itu tahun setelah kemerdekaan kan itu. Nah jadi karena kalau tidak ada fatwa itu, maka bisa jadi itu berhasil, agresi kedua itu bisa berhasil itu. Nah, karena fatwa ini luar biasa. Jadi kecerdasan inilah yang telah menyelamatkan bangsa Indonesia. Jadi inilah kontribusi penting seorang Kiai Hasyim Asy'ari terhadap bangsa Indonesia setelah merdeka. Resolusi jihad ini sesungguhnya menegaskan bahwa ada yang namanya keterkaitan antara membela agama dengan membela negara, gitu. Jadi membela diri, membela yang namanya bangsa, membela negara, termasuk ini membela agama. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa beragama dengan baik kalau seandainya kita dalam kondisi dijajah. Orang sholat aja susah gitu, haji dilarang gitu kan, puasa nggak boleh. Artinya apa? Artinya kita harus melawan itu semuanya, membebaskan budak dari perbudakan untuk supaya kita bisa hifzun ad-din, jadi menjaga yang namanya keberlangsungan agama gitu. Nah, itulah sebetulnya maqasid syariah yang ditegaskan oleh Hadratus Syekh ya, bahwa membela negara, membela bangsa itu termasuk membela agama. Karenanya berjihadlah, syahid insyaallah kalau dalam konteks tadi membela itu. Fatwa itu kan ide, fatwa itu gagasan. Jadi fatwa itu produk hukum yang berbasis pada disiplin ilmu agama yang kokoh gitu. Jadi seorang ulama itu tidak semuanya punya integritas atau kapasitas untuk mengeluarkan fatwa. Nah, seorang Kiai Hasyim Asy'ari ini diakui oleh semua kiai. Dia memenuhi semua kualifikasi untuk mengeluarkan fatwa itu, karena tadi basic pendidikannya, semua disiplin ilmu yang 12 itu dia kuasai. Sehingga begitu mengeluarkan fatwa itu, fatwanya itu determinatif gitu ya, dan diakui ya oleh para kiai waktu itu sekitar sejawat. Ketika itu, Nahdlatul Ulama telah berdiri kokoh bersamaan dengan organisasi sahabatnya di Muhammadiyah.
Keduanya memiliki visi dan misi sama, mengokohkan Islam di bumi pertiwi. Kesabarannya dengan perilaku para penjajah belalah telah ditaruh dalam waktu lama. Ingatannya soal pesantren Tebu Ireng dibuat luluh lantak dan dibakar pemerintah Belanda tak bisa dilupakan. Dua tokoh ini yang dari guru yang sama Kiai Khalil itu ya, Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim ini betul-betul punya potensi yang menurut saya berimbang lah. Meskipun nanti area dakwahnya berbeda misalnya, yang satu cenderung urban, yang satu cenderung rural, itu karena tantangan yang dihadapi saja itu. Tapi kalau kita lihat misalnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, terutama dalam dakwah hizbiyah ya. Oh iya, ini saya sebut ya. Jadi dari perspektif ilmu dakwah yang dilakukan oleh Syekh Hasyim Asy'ari ini ada dua, yaitu pertama ada dakwah hizbiyah. Dakwah hizbiyah itu dakwah struktural ya itu. Jadi makanya dia kan terlibat melawan Belanda, melawan Jepang ya. Ini dakwah hizbiyah ini. Penjajah ingin umat muslim selalu terbelakang, tak mampu melawan. Bedil-bedil Belanda kerap mengintai dan mengancam guru mereka. Khawatirnya bukan karena pesantren yang telah dibuat hancur, namun keselamatan santrinya yang dikhawatirkan. Pentingnya sebuah kepemimpinan dalam agama Islam tentu sangat-sangat penting, dan ini banyak kita akan temukan di berbagai ayat, misalkan atau di dalam hadis. Contohnya ketika kita safar ya, Nabi memerintahkan untuk mengangkat pemimpin. Kalau ada di antara kalian 3 orang bepergian, maka angkatlah di antara 3 orang itu 1 untuk menjadi pemimpin. Itu dalam konteks bepergian yang mungkin bepergian biasa saja gitu ya. Apalagi dalam kondisi yang memang lebih besar lagi urusannya gitu, mengurus urusan publik, urusan masyarakat luas. Ya sebetulnya latar belakang ya mengapa Kiai Hasyim Asy'ari ini memfatwakan ya, seolah-olah memfatwakan ya jargon hubul waton minal iman. Ini sebetulnya dilatari oleh gerakan sekularisasi ya, liberalisasi yang menyeruak di Timur Tengah waktu itu. Jadi beliau khawatir ini arus sekularisasi ini menjauhkan masyarakat dari agama ya, dan menjauhkan masyarakat dari agama. Maka cara ini cerdasnya seorang Kiai Hasyim Asy'ari ya, cara untuk membangun kesadaran itu dengan mengaitkan agama dengan negara, dengan bangsa ya, bukan negara, waktu itu belum ada negara ya, dengan bangsa, sehingga hubul waton itu, cinta bangsa, cinta negara itu minal iman ya, itu sebagian dari iman. Jadi orang itu didorong oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mengekspresikan keagamaannya, spiritualitasnya secara konstruktif untuk membangun bangsa itu. Jadi partisipasi membangun bangsa supaya bangsa ini tidak jatuh sekuler, supaya tidak jatuh liberal. Detik demi detik berputar, dakwah Mahaguru tersebar, melebar, meluas ke sudut negeri. Semerbak harumnya nama terngiang dalam telinga pertiwi. Dimulai dari di tanah air dia berada di lingkungan pesantren, dari satu pesantren ke pesantren, kemudian juga belum lagi di tanah suci juga ketemu dengan ulama-ulama hebat, bahkan dipercaya untuk mengajar dan beliau punya murid dari berbagai negara, coba luar biasa. Pulang dari tanah suci, dia buktikan ilmu yang dia dapatkan dengan cara diamalkannya mendirikan pesantren yang hari ini kita bisa saksikan, pesantren Tebu Ireng. Itu faktanya. Di Tebu Ireng inilah dia mengamalkan, dan juga banyak santri-santrinya. Awalnya dari santrinya mungkin hanya puluhan, ratusan, kemudian menjadi ribuan. Nah, keilmuan apa saja kira-kira yang ada di sosok, tentunya
banyak sekali ditorehkan berupa karya-karyanya di dalam tulisan-tulisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita bisa lihat sekali gitu keluasan ilmunya. Dari sisi ilmu akidah misalkan, ilmu sejarah Islamnya, ilmu fikih ibadahnya. Nah, di situ. Kita ini misalnya kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, maka kita ini akan diidentifikasi oleh orang lain sebagai representasi Islam, ya. Oh, berarti Islam mengajarkan seperti itu ya, nah gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka tidak heran sampai sekarang ini ya, akibat dari ajaran Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ini, itu profil orang-orang NU itu seperti itu. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu agung, bahwa Islam itu besar, bahwa Islam itu kuat, bahwa Islam itu menghargai kebangsaan, Islam menghargai kemodernan. Ya, itu. Sehingga seorang misalnya Profesor Howard Pedersfield dari Kanada, ya, itu dia mengaku heran katanya, kenapa ada orang-orang yang dalam tanda petik memfitnah Kiai Hasyim Asy'ari sebagai anti perubahan. Ilmu dakwahnya tak mampu lagi dibendung oleh para cerbak kekuasaan. Politik dalam Islam dijalankan sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Kehadirannya seperti ibun sejuk mencuraikan umat dari belenggu kolonialis. Bahwa nabilah yang harus diteladani, karena nabi itu diutus untuk berdakwah dan memberikan kabar gembira dan menjadi lentera penerang umat manusia gitu. Jadi konsekuensinya harus mengikuti bagaimana risalah Nabi Muhammad yang menebar dengan kabar gembira, yang menebarkan Islamnya, kemudian juga dengan membawa ke jalan yang tadinya manusia banyak tidak tahu, ya, dikatakan kegelapan itu menjadi ke cahaya yang terang benderang. Konsekuensinya tentu karena Nabi Muhammad diutus itu diberikan pedoman wahyu berupa kitab suci Al-Quran, maka ketika mengikuti Nabi Muhammad sudah otomatis juga mengikuti Al-Quran. Jadi sebetulnya beliau ini kalau dikategorikan kan sebagai ulama tradisionalis gitu. Padahal sebetulnya dia itu sangat maju gitu. Maju itu bahasa modernnya ya modern gitu. Maju itu modern. Jadi sebetulnya pemilahan kalau Kiai Ahmad Dahlan itu modernis, Kiai Hasyim Asy'ari itu tradisionalis, itu sebetulnya tidak sepenuhnya benar sebetulnya. Baginya, pondasi politik pemerintahan Islam harus memberi persamaan bagi setiap Muslim, melayani kepentingan rakyat dengan cara perundingan, dan menjaga keadilan.